kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur kalau pada hari ini, di minggu ini, kami boleh bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di desa Kanada ini untuk menyembah dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Biarlah lewat persekutuan kami hari ini dan lewat firman yang akan kami renungkan, kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman percaya yang teguh kepadamu ya Bapa. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Firman Tuhan menyapa kita pada minggu ini dari Injil Markus pasal 3. Injil Markus pasal 3 yang dimulai dari ayat 20 sampai dengan ayat 30. Injil Markus pasal 3 dimulai ayat 20 sampai 30. Saya bacakan di dalam nama Yesus Kristus. Yesus dan Betzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia berbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu haruslah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuninya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang kekasih, tema daripada firman Tuhan minggu ini yaitu jangan menghujat Roh Kudus. Jangan menghujat Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, tadi kita sudah mengikuti pembacaan firman. Begitu hinanya orang-orang Farisi, begitu hinanya para pendengarnya pada saat itu kepada Yesus. Begitu Yesus sangat direndahkan. Namun Yesus tetap menyuarakan keselamatan. Yesus tetap berjuang untuk menyatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Saudaraku yang terkasih, dosa menghujat Roh Kudus disebut sebagai dosa yang tidak terampuni.
sebagai dosa yang tidak terampuni. Mengapa Tuhan Yesus sampai mengatakan demikian? Dalam Markus 3 ayat 30 tadi dikatakan alasannya, karena mereka katakan Yesus kerasukan setan. Tuduhan yang sangat keji, tuduhan yang sangat hina. Yesus dikatakan kerasukan setan. Yesus sudah banyak melakukan penyembuhan orang lumpuh, orang yang tuli, orang buta, dan banyak hal mukjizat yang sudah dilakukan oleh Yesus, yang sudah disaksikan oleh orang Farisi dan orang-orang banyak di dalam pelayanan Yesus. Tetapi sampai dikatakan orang Farisi dan orang yang mendengar saat itu dan yang menyamakan Yesus dengan Beelzebul, bahwa Yesus kerasukan setan. Amang doh inang headora tabeki, lebih sakit fitnah daripada pembunuhan. Mungkin bahasa itu heado tarbegita jala jodo tarbegita. Coba kita bayangkan kalau kita dikatakan orang ay panakku doida, ay na juga tadi, ay ido mapunsiano, mulai do hala song itu hita, tapi jangan dong taulah song ni maniak ate-ate, tangis dohita, alai, do taorom rimasta, na penting Tuhan yang tahu isi hati. Nah, saudaraku yang terkasih, hal itulah yang dirasakan oleh Yesus, fitnahan yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, orang Farisi katakan Yesus kerasukan Beelzebul dan penghulu setan. Nah, maka Yesus katakan, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya karena telah berbuat dosa kekal. Dalam Markus 3 ayat 28 sampai 29 sudah dikatakan tadi, sudah berbuat dosa kekal. Saudaraku yang terkasih, orang Farisi, ahli Taurat, telah melihat tanda-tanda itu, bahwa Yesus itu Mesias, utusan Allah, tetapi mereka tetap menolak pernyataan Allah dalam diri Yesus. Nah, saudara yang terkasih, pernah saya lihat tayangan di televisi. Ada seorang tua datang kepada anaknya. Anaknya itu sudah pengusaha terkenal. Lalu si orang tua ini datang kepada seseorang mengatakan, "Kita dahodo puang, anakku sianu, anakku doi, ale tiki geleng, ala pupusia kami, lau mamangarat to ibarat tu sada luar. Nungaliling putus kontak hubungan nani. Tapi terberengaun di dunia maya, nggak berhasil HP geleki. Datanglah dia dari desa terpencil untuk menemui orang tuanya ini. Di boto makatorna. Jadi Roma ibana tusi, guarna pepar huta-huta, lau madapoton pengusaha. Tentu bertanyalah satpamnya ini, cari siapa bu? Idokon. Oh, itu anak saya, itu direktur itu. Innama tu satpam non. Terus satpam non dibereng profil ibu ini, baju yang begitu tidak layak, dan mungkin orang tua di bosin narohana. Bentar ya bu ya, bentar. Nah, jadi sudah dikatakan seperti itu, saya akan telepon dulu ke kantor bapak bahwa ibu mau bertemu. Setelah itu, saudara yang terkasih, dikomunikasikan satpam ini. Lalu apa kata pengusaha ini? Oh tidak, saya tidak punya orang tua dari desa. Orang tua saya di kota ini, di Dokon Direktur Ronma. Saudaraku, nangislah si orang tua ini. Alai dok matu satpamon. Adong dibuat sian huta. Kesukaannya masakan urap. Innama, walaupun aku tidak diakui anakku, tapi berikanlah ini kepadanya. Dia akan mengingat bahwa ini buatan orang tuanya. Innama songoni. Nah, alai di Dokon, bagaimanapun dia tidak bisa mengatakan aku bukan ibunya. Nah, jadi saudara yang terkasih, bagaimanalah sedihnya
perasaan ibu ini ketika si anak tadi tidak mengakui bahwa dia adalah ibunya yang membesarkannya, yang menjaganya, yang menolongnya sampai dia bisa dewasa, sekalipun tidak ibunya ini menyekolahkan karena dia tidak mampu. Sonima perasaan di Tuhan Yesus nunga dipatudu tadda halongangan tusu denatoro jalan nunga disaksihon anak Parisi. Kalau minggu yang lalu firman Tuhan berbicara bagaimana kelompok orang Parisi yang datang malam hari kepada Yesus mau menyatakan tentang pertanyaan bagaimana supaya masuk ke dalam kerajaan surga. Karena mereka sudah melihat sebenarnya Yesus itu adalah anak Allah, utusan Allah, Mesias yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Tapi itu pun mengeraskan hati orang Parisi dan kelompok-kelompoknya kepada Yesus yang menolak bahwa Yesus itu bukanlah utusan Allah. Nauhona sibolis doi. Sudah kena setan itu. HP nunga di hilalana sida, nunga di bereng halongangan, haba malumi sahid di patupa Yesus. Amang dohot inang. Dalam kehidupan kita pun sering kita seperti orang Farisi. Kita sudah merasakan berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mujizat sudah kita rasakan, mujizat sudah terjadi di mana-mana. Halongangan di baik di Batak, alai gudang dope halak dan mengakui Yesus itu yang punya otoritas dalam hidupnya. Maksud saya tidak mengakui dalam perbuatan. Sering orang Kristen mengakui Yesus itu juru selamatnya, tetapi tindakannya tidak mengakui bahwa Yesus itu juru selamatnya. Karena orang yang mengakui Yesus itu juru selamatnya harus dihadidakon, dihajomjokon, sian pabahen. Nah, saudaraku yang terkasih, tadi dikatakan dengan tegas, orang yang tidak mengakui atau menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun. Nunga diboto, Yesus sih utusan Allah. Roh Kudus itu adalah roh kekuatan, roh penolong, roh penghibur yang telah diutus Allah. Tapi itu pun banyak orang tidak mengakui akan kuasa Allah, tidak mengakui Yesus Kristus. Nunga dihilala, nunga diboto, alai paulas so diboto. Jadi Bapak Ibu, orang yang sudah tahu yang benar tapi pura-pura tidak tahu, apakah ini dapat disamakan dengan orang yang menghujat Roh Kudus? Nah, ini yang perlu kita renungkan supaya kita benar-benar mengakui Yesus di dalam hidup kita, sekalipun olo sifata tartuk-tuk kita, olo dabuhi ta amang dohot inang alai. Ketika ada kesadaran bagi kita, Tuhan, apakah aku sudah menghujat Roh Kudus? Waduh Tuhan, patikos haroh aku Tuhan. Ketika ada itu perenungan dalam hati kita, berarti kita sudah tahu untuk patikoson hadirion. Jadi saudaraku, yang jadi masalah, banyak sekarang sudah salah orang dan diboto patikoson dirina dan dangolo patikoson. Ini yang boleh kita renungkan, seperti apa yang dilakukan orang Farisi kepada Yesus. Kerasukan setan itu nggak benar itu. Karena apa? Dengki yang merasuki pikiran orang Farisi begitu kental. Nah, kenapa mereka dengki kepada Yesus? Karena mereka menganggap Yesus itu saingan mereka. Karena Yesus datang dengan ketulusan, dengan kebenaran, membawa keselamatan. Sehingga mereka terusik dengan hal ini. Jadi alani amang doinan, lewat firman Tuhan ini kita diingatkan, setiap orang percaya agar hati-hatilah, jangan sampai kita berdusta dan mencobai Roh Kudus, dan jangan mendukakan Roh Kudus. Baca Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Jangan mencobai Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Jangan mendukakan Roh Kudus. Unang sampai lungun kod di porbadia mamereng pangalahota.
Unang persuada, jangan sangkal Yesus itu adalah utusan Allah. Jadi alani amang doh inang, biarlah melalui firman Tuhan ini, mari kita tetap berusaha molo madabu au Tuhan patikosau mardosa Tuhan tiroyau asa hasitongan mengerajai pikiraku, maka kita tidak akan mendukakan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami pada saat ini, supaya kami percaya bahwa Engkau Yesus anak Allah adalah utusan Allah yang menyelamatkan hidup kami dan yang membawa berita keselamatan kepada seluruh dunia ini. Mukjizat-Mu, kuasa-Mu telah kami rasakan dalam hidup kami ya Tuhan. Ajari kami tidak mengeraskan hati seperti orang Farisi. Biarlah Roh-Mu yang selalu mengajari kami, memberikan kesadaran bagi kami. Tanpa kuasa Roh Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Roh Kudus-Mu Tuhan tetap kiranya tinggal di dalam hati kami, agar kami boleh kuat, kami boleh menang. Dan kami percaya Yesus Kristus adalah utusan Allah. Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup, yang membawa keselamatan kepada setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.